Disebut ikhfa karena nun sukun dibaca tersembunyi atau samar sebelum huruf-huruf ikhfa, baik ikhfa hakiki, ikhfa biasa, ataupun ikhfa syafawi. Cara membacanya sama, dibaca samar, tidak boleh jelas. Kalau dia nun sukun atau tanwin, berarti nun sukun atau tanwinnya tidak boleh dibaca jelas, harus dibaca samar. Tidak boleh dibaca hilang semuanya, juga tidak boleh, harus dibaca samar. Begitu juga kalau dia antara mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa samar. Apanya yang samar? Bunyi mim sukunnya tidak boleh jelas dan tidak boleh hilang. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan berbicara mengenai ikhfa, ya. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu secara bahasa artinya menutupi atau menyembunyikan sesuatu. Jadi ini dalam bahasa Arab, ikhfa itu menyembunyikan. Sering diartikan di kita menyamarkan. Secara istilah, maksud ikhfa dalam bunyi nun sukun atau tanwin atau dalam bunyi Al-Quran itu adalah membaca huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham tanpa tasydid sambil tetap menjaga adanya dengung atau gunnah. Jadi ikhfa ini bunyi di antara izhar jelas atau idgham lebur. Seperti pertemuan sebelumnya, kalau dibaca izhar jelas, itu apanya yang jelas? Bunyi nun sukun atau tanwinnya jelas. An, in, un, itu jelas. Nah, ketika dia idgham, bunyi nun sukun atau tanwinnya hilang. Misal may ya'mal, may yaqulu. Nah, itu. Tulisannya man yaqulu, tapi dibaca may yaqulu. Nah, itu. Nun sukun atau tanwinnya hilang. Sami'an alima. Nah, an itu tanwinnya terdengar jelas. Ikhfa itu tidak dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya, melainkan dibaca samar, tidak jelas dan tidak hilang. Misal mingka. Nah, itu mingka. Nun sukun atau tanwinnya itu seperti terdengar ada dan seperti terdengar hilang. Nah, di antara keduanya itu, antara ada dan tidak ada, namanya samar. Itu yang dimaksud ikhfa. Cara membaca ikhfa. Cara membaca ikhfa itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar. Dengung keluar dari hidung dan tanpa tasydid. Dan huruf sesudahnya juga tidak digandakan atau tidak bertasydid. Ya. Jadi cara membacanya itu ada dengungnya juga dari hidung sini. Kemudian bacaannya samar. Ikhfa itu mengikuti sifat huruf sesudahnya. Jika huruf itu tebal, ya, huruf setelah nun sukun atau tanwin itu tebal, maka dibaca tebal ikhfanya. Apabila nun sukun atau tanwinnya itu tipis, huruf setelahnya, maka dibaca tipis. Misalnya ini, ada kalimat min thayyibat, min thayyibat. Nah, itu ada tebal ikhfa-nya. Kemudian kalau dia tipis, misal madzalladzi,
madzalladzi. Nah, ini nun sukun atau tanwinnya dibaca tipis ikhfa'nya karena huruf setelahnya huruf tipis the. Nah, tidak dibaca madza tapi madza. Beda dengan yang to ini milto miltoi gitu ya. Dengung gunnah dalam bacaan ikhfa dilakukan dalam keadaan sukun. Jika pada nun sukun atau tanwin disebut ikhfa hakiki. Jika pada mim sukun bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi. Keduanya dibaca antara izhar dan idgham dengan dengung 2 harokat. Nah, jadi ada ikhfa yang dia bukan nun sukun saja. Ada ikhfa yang dia itu mim sukun. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ba itu juga dikatakan ikhfa syafawi. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba itu tidak dibaca jelas. Misal alaihim bi. Nah, tidak boleh begitu. Tapi alaihim bi. Nah, itu. Kenapa? Mim sukunnya tidak boleh jelas. Dia harus samar ikhfa. Alaihi. Ada celah ya. Alaihi bi. Nah, itu. Kalau nun sukun dan atau tanwin ya itu dibaca ikhfa hakiki, ikhfa biasa namanya. Kalau mim sukun dia dibaca ikhfa syafawi. Syafawi itu bibir. Nah, baik ikhfa hakiki, ikhfa biasa ataupun ikhfa syafawi, cara membacanya sama, dibaca samar, tidak boleh jelas. Kalau dia nun sukun atau tanwin berarti nun sukun atau tanwinnya tidak boleh dibaca jelas, harus dibaca samar. Tidak boleh dibaca hilang semuanya juga tidak boleh, harus dibaca samar. Begitu juga kalau dia antara mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa samar. Apanya yang samar? Bunyi mim sukunnya tidak boleh jelas dan tidak boleh hilang. Itu baik ikhfa hakiki, ikhfa biasa ataupun ikhfa syafawi, cara membacanya sama, dibaca samar, tidak boleh jelas. Kalau dia nun sukun atau tanwin berarti nun sukun atau tanwinnya tidak boleh dibaca jelas, harus dibaca samar. Tidak boleh dibaca hilang semuanya juga tidak boleh, harus dibaca samar. Begitu juga kalau dia antara mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa samar. Apanya yang samar? Bunyi mim sukunnya tidak boleh jelas dan tidak boleh hilang. Itu. Nah, ini contoh dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah. Misal ada kalimat bunyinya min thayyibat. Nah, ini kita sudah baca. Atau contoh kedua ada bunyinya madzalladzi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ikhfa adalah membaca nun sukun atau tanwin secara samar antara izhar dan idgham. Jadi tidak boleh jelas izhar, tidak boleh idgham, hilang. Dengan dengung dari hidung 2 harokat dan mengikuti sifat huruf sesudahnya. Kalau huruf sesudahnya itu huruf tebal, maka ikhfa'nya tebal. Min thayyibat. Kalau huruf setelahnya itu tipis, maka dibaca tipis. Madzalladzi. Ini sababul ikhfa. Ya, sabab ikhfa hakiki itu karena nun sakinah atau nun sukun dan tanwin tidak terlalu dekat sehingga tidak terjadi idgham dan tidak terlalu jauh sehingga tidak menjadi izhar.
dari huruf-huruf ikhfa. Sebab ikhfa syafawi karena adanya kemiripan antara huruf mim dan ba yang menyebabkan mudahnya pengucapan. Mirip, jadi mim dan ba itu sama tempat keluarnya di bibir. Ma, ba, nah, sama. Ikhfa itu ya. Nah, disebut hakiki karena nun tidak diucapkan dengan jelas, melainkan lidah menjauh sedikit dari langit-langit atas saat membacanya. Madza, itu kan kita lidah itu kan agak ngambang, tidak nempel di atas langit-langit. Madza, silakan dicoba. Madza, minja, azza, azza. Nah, itu lidah ya sedikit menjauh sedikit dari langit-langit atas ketika membacanya. Nah, ini huruf ikhfa. Huruf ikhfa di antara huruf hijaiyah yang 28 atau 29 atau 30 itu ada 15 huruf saja. Kalau huruf izhar itu 6, sudah diambil izhar. Nah, ini kalau ikhfa ini 15 huruf. Di luar huruf izhar, huruf idgham, huruf iqlab. Jadi semua sisanya masuk huruf ikhfa, yaitu ada 15 huruf. 15 huruf ini bisa dirangkum dalam sebuah bait syair. Sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zaliman. Nah, ini diambil yang awal huruf saja. Sif itu yang diambil shotnya saja, fa-nya tidak. Ya, kata fa-nya ini tidak. Shot, zal, kemudian sa, kemudian kaf, dan seterusnya. Ja, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dan seterusnya sampai dha. Nah, itu huruf-huruf inilah yang jika didatangi oleh nun sakinah atau tanwin, nun sukun atau tanwin, bila bertemu dengan 15 huruf ini, maka dibaca samar. Tidak boleh jelas bunyi nun sukunnya atau tanwinnya, tidak boleh hilang sama sekali, tidak terdengar nun sukun atau tanwinnya. Jadi bunyinya antara ada dan tiada, samar-samar, atau kita sebut ikhfa. Nah, ini jumlah bentuk ikhfa. Jumlah bentuk ikhfa itu ada 45 bentuk. Karena setiap huruf dari ke-15 huruf ikhfa memiliki 3 bentuk pertemuan. Misal nun sukun, nah, itu bertemu dengan 15 huruf. Kemudian tanwin fathah ketemu dengan 15 huruf, itu sudah 30. Kemudian tanwin kasroh itu bertemu 15 huruf. Tanwin dhammah bertemu dengan 15 huruf. Nah, itu. Oh ya, tanwin dhammah atau nun sukun itu 15 huruf saja. Jadi semuanya ada 45 bentuk. Nah, ini ada tingkatan ikhfa. Ikhfa punya 3 tingkatan. Tidak semua bunyi ikhfa itu tidak begitu. Dia ada tingkatannya. Ada tingkat tertinggi, a'la, ada tingkat terendah, adna, ada tingkat pertengahan, awsato. Nah, tingkat tinggi ini dimaksud tingkat tinggi karena makhrajnya paling dekat dengan makhraj nun. Jadi huruf ikhfa
yang masuk kategori tingkat tinggi ini itu hurufnya dekat dengan bunyi nun. Itu ada pada 3 huruf saja, yaitu ta, da, po. Ta, da, po. Nah, itu bunyi nun sama bunyi ta itu dekat. Atta, anna. Nah, itu kan hampir sama itu tempat lidahnya. At, an. Nah, itu berdekatan. Itulah kenapa dinamakan tingkat tertinggi. Atau jadi bunyi ikhfa-nya itu dia alta, 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 hampir hilang. Hampir hilang ini mendekati idgham. Mendekati idgham. Ya, jadi ikhfa-nya mendekati idgham. Nah, beda dengan tingkat terendah. Tingkat terendah ini adna, hurufnya kaf dan qaf, 2 saja. Ini karena makhraj kaf dan qa itu jauh dengan nun. Ka, qa itu di pangkal lidah, sedangkan nun itu di ujung lidah. Ya, di ujung nun itu. Ujung lidah itu nempel di langit-langit agak dekat dengan gusi. Gusi bagian atas. An, ak. Nah, itu kan berjauhan. Nah, karena bacaan jauh itu hampir jelas bunyi nunnya. Berdekatan dengan izhar. Izhar. Mingkah. Mingkah. Mingko. Mingko. Nah, itu ming. Jadi lidah pangkalnya naik ke atas. Mingko. Mingka. Nah, sedangkan tingkat pertengahan itu ada 10 huruf. Yang sisanya itu jaraknya sedang, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan tempat keluar nun, tempat bunyi nun. Nah, ja itu kan di tengah-tengah di lidah, naik nempel di langit-langit, tengah-tengah langit. Aja, asya, misya, minja, manja. Nah, itu yang umumnya begitu. Azza. Nah, itu tingkat pertengahan. Jadi tidak semua ikhfa itu bunyinya ya. Itu. Perbedaan antara idgham dan ikhfa. Nah, apa bedanya idgham dan ikhfa? Yang pertama, idgham mengandung tasydid, sedangkan ikhfa tanpa tasydid. Nah, jadi kalau ada huruf bertasydid, nah itu biasanya idgham. Kalau ikhfa tidak ada tasydidnya. Idgham hanya terjadi antara 2 kata, sedangkan ikhfa bisa dalam 1 atau 2 kata. Idgham itu 2 kata, misal mayyaqulu. Nah, itu man itu 1 kata, yaqulu itu 1 kata. Sedangkan ikhfa itu bisa di 1 kata, bisa di 2 kata. Misal inda. Nah, itu kan inda 1 kata. Dibaca inda, bisa 2 kata. Min qablu. Min qablu. Nah, itu. Idgham bisa dengan atau tanpa gunnah, sedangkan ikhfa selalu dengan gunnah. Jadi kalau idgham itu bisa dengan dengung, bisa tidak dengung. Masuk, idgham masuk ya. Ada idgham bi gunnah dengan dengung atau idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Sedangkan ikhfa itu selalu dengung. Jadi kalau bunyi ikhfa itu ming itu ada. Nanti kalau kita baca mingko tutup hidung, ming itu pasti berhenti. Kenapa? Karena suara dengungnya ditutup, tempat keluar dengungnya ditutup. Beda dengan idgham. Idgham itu bisa
dibaca dengung, bisa dibaca tidak dengung. Kalau hurufnya misal nun sukun bertemu dengan ro, itu idgham tapi tidak dengung atau bila gunnah. Marrabbuka, bukan mar, tidak bisa. Marrabbuka, nah itu idgham, masuk tapi tanpa dengung. Yang keempat, pada idgham gunnah berada pada huruf kedua, sementara pada ikhfa gunnah terdengar sebelum huruf kedua. Nah, jadi kalau idgham itu bunyi gunnahnya itu ada pada huruf keduanya. Jadi huruf may yaqulu, nah itu masuk idghamnya itu di huruf yaqulunya itu. Ya. Kalau ikhfa itu terdengar sebelum huruf kedua. Inda. Kesalahan dalam membaca ikhfa. Ada kesalahan umum dalam membaca ikhfa hakiki, ya. Ini kenapa ikhfa hakiki? Karena kita masih dalam bahasan bunyi nun sukun atau tanwin. Nah, yang pertama, menebalkan dengung yang seharusnya tipis atau menipiskan dengung yang seharusnya tebal. Min qablu dibaca min qablu, padahal harusnya min qa. Nah, itu tebal. Nun sukun kemudian qaf. Madza dibaca tebal. Nah, itu tidak boleh. Tidak mengeluarkan suara gunnah dari hidung pada makhraj huruf ikhfa. Itu anfusakum, anfusakum dibaca, tidak anfu atau anfu langsung begitu, tidak boleh. Anfu, dikeluarkan dulu gunnahnya. Memanjangkan huruf sebelum nun sakinah atau tanwin, seperti membaca kuntum dibaca kuntum, dibaca, kunya dibaca panjang dulu. Nah, itu, atau angkum dibaca angkum, hanya dibaca panjang dulu. Nah, kesalahan ini merusak kaidah tajwid sehingga perlu dijaga kehati-hatiannya. Nah, ini syair hukum ikhfa oleh Syekh Al-Jamzuri dari Tuhfatul Atfal. Wa ila hukmil ikhfa asyara sahibut tuhfah faqala warrabi'ul ikhfa'u indal fadil minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kalimi hadzal baiti qad dammantuha sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zaliman. Ya, bunyi nun sukun atau tanwin yang keempat itu adalah ikhfa, ya, bunyi ikhfa. Jadi hurufnya itu ada 15. Bisa dalam bait sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dan seterusnya. Kesimpulannya, ikhfa adalah bacaan nun sakinah atau tanwin secara samar dengan gunnah 2 harokat antara izhar dan idgham dengan 15 huruf, memiliki 3 tingkatan, ada tingkat tinggi, ada tingkat menengah, ada tingkat rendah. Wajib diperhatikan agar tidak salah makhraj atau dengungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.